Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat tunggal semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Jadi saat ini saya berada di Lontar dan saya perlihatkan bahwa ini utilitas yang sudah selesai ya. Sudah ditimbun oleh tanah di bagian sisi kiri. Dan sepertinya juga akan masuk di bagian sisi kanan ya. Akan saya tunjukkan secara perlahan. Tuh ya. Oke, jadi kita akan terbang secara perlahan-lahan. Di sini sudah mulai terlihat bagaimana beberapa titik sudah mulai ditimbun oleh tanah ya. Dan ini menandakan bahwa sudah selesai sepertinya bagian utilitas ini ya. Utilitas sudah selesai dan saat ini sedang proses untuk penimbunan ya dengan tanah untuk di trotoar. Yang sudah rindu dengan trotoar ya, sebentar lagi mungkin akan jadi trotoarnya dan bisa digunakan untuk pejalan kaki. Saya juga tentu akan merasa senang karena saya juga sering jalan kaki ya. Terutama saat pengambilan video juga saya sering jalan kaki ya, berkeliling-keliling, berkelana gitu ya. Oke, sekarang kita akan memutar. Kita akan memutar. Oke, kita akan melihat bagaimana di sisi sini sudah ada beberapa titik saluran air. Nah, ini saluran airnya bahkan sudah terisi sebagiannya. Lihat di sini sudah tidak ada lagi crane, ya. Sudah tidak ada lagi crane di sini karena memang sudah selesai dia. Sudah bertugas untuk pemasangan girder terakhir di jembatan proteksi gas. Kalau di sini ya. Sekarang kita akan coba balik arah. Jadi di sini sudah seperti ini posisinya. Nah, saat ini sudah mulai ada perlakuan tanah ya kayaknya ya. Sepertinya ini ada perlakuan tanah, baik untuk dinding penahan tanah ataupun juga untuk material untuk bagian lapisan subgrade atau pemadatan tanahnya ya di sini ya. Tuh ya. Di sini masih ada pemadatan tanah di sini sebelum nantinya diberikan material lapisan dasar atau menjadi bagian dari base A ya. Jadi sudah sampai sini. Selanjutnya kalau sudah lapisan dasar maka akan dikerjakan untuk clean concrete ya. Kalau sudah clean concrete seperti ini maka kita akan melihat pengerjaan lapisan rigid seperti di video bagian bawah overpass Lontar. Ini bagian overpass Lontar, bagian bawahnya sudah lapisan rigid ya, tuh. Ada tenda di bawahnya ya. Dan juga ada concrete barrier ya, seperti yang saya katakan ya. Begitu sudah rigid maka sudah concrete barrier. Oke. Di bagian yang ada crane saat ini adalah merupakan bagian dari jalurnya RAM 4 dengan RAM 5. Sekarang mari kita maju terus ke depan ya. Kita akan perlihatkan bagaimana. Kayaknya nih sudah sangat panas sekali. Kepanasan ini kayaknya. Ini saking panasnya HP saya malah ngedrop sendiri. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini adalah bagian dari pengerjaan untuk di JPO Gang Rait ya. Kita lihat sini JPO Gang Rait. Girdernya masih dirangkaikan ya. Girdernya masih dirangkaikan ya. Pasti pakai girder juga dia ya. Tuh ya, pakai girder juga. Masih dirangkaikan jadi belum dipasang. Kita maju. Kita masuki di area jembatan Kali Krukut. Nah, oke, kita Kali Krukut ini bagian yang
sudah mulai terlihat ada perubahan ya. Kita lihat nih dari ketinggian. Kita lihat jalur RAM 3, RAM 6 ada pelebaran lalu menyempit lagi, maka bisa dikatakan mungkin itu nantinya akan menjadi bagian dari gerbang tol ya. Gerbang tolnya mungkin di titik sana. Sedangkan untuk di jalurnya RAM 4 dengan RAM 5 memiliki gerbang tol yang berbeda ya. Tidak seperti RAM 3 dengan RAM 6 yang mungkin nantinya pada posisi yang sama gerbang tolnya. Sedangkan untuk pada main road Cijago 3 sebagian sudah pengerjaan lapisan rigid, namun sebagian masih berupa LC dan juga lapisan dasar. Oke. Di sisi kiri video tampak lagi ada pengerjaan untuk dinding penahan tanah, sedangkan di sisi kanan sudah selesai. Di sisi kiri video ini kita coba zoom sebentar, zoom out. Ya, di sana ya ada pengerjaan untuk dinding penahan tanah dan juga pengerjaan saluran air. Tuh, ada ekskavator yang sedang melakukan proses penggalian. Di situ juga ada long arm ya, ekskavator long arm yang sedang melakukan proses penggalian. Kita zoom out lagi. Oke. Jadi inilah perkembangan dari situasi menuju simpang susun Krukut. Nah, sekarang kalau kita turun lagi ke bawah, sebentar. Oke. Kita ke bawah lagi. Nah, ini bagian mana dulu yang mau kita lihat nih? Kanan dulu kali ya. Mungkin kanan dan bagian main road dulu sebelum nanti kita berbalik kita akan lihat lagi. Jadi bagian kanan ini kita lihat ini sudah sepertinya sih sudah lapisan rigid. Ya. Oh, ini adalah bagian dari RAM 3 dengan RAM 6. Seperti yang saya katakan bahwa di sini yang menjadi melebar lagi ya. Dari RAM 3 masuk, RAM 6 masuk, lalu dia melebar lagi, kemungkinan besar ini nanti di titik ini ada jadi gerbang tol ya. Ada untuk titik lokasi gerbang tol di sini. Sedangkan untuk main road dari Kukusan menuju ke Krukut sudah dirigid, sedangkan bagian Krukut ke Kukusan masih proses LC dan juga sebagian masih base A atau lapisan dasar. Oke, sekarang kita lihat lagi, ini adalah bagian yang melengkung ya. Ini adalah bagian dari jalurnya RAM 3. Sedangkan kalau bagian yang melewati bagian bawah jembatan RAM 8 adalah merupakan bagian dari jalur dari RAM 6. Pengerjaan untuk lapisan rigid bagian main road terus dikerjakan. Seperti yang terlihat pada video bahwa ada beberapa tenda-tenda yang setelah selesai pengerjaan dari lapisan rigid dan juga apa itu ya, untuk kain geotex ya, kain geotex, maka di situ langsung bisa kita lihat bahwa alat weird gun juga sudah tiba atau sudah sampai di bagian dekat dengan area dari bidang yang banyak pohon belimbing di sana, yang juga sampai sekarang belum dilakukan proses pembongkaran. Oke. Sip, mantap. Oke, sekarang mari kita lihat dulu nih. Kita udah lihat ke bagian tengah, kita seperti biasa ke kanan dulu. Ini jalur dari RAM 3. Kita coba pantau lagi. Ada pekerjaan apa kira-kira di RAM 3 ini? Oke, kita coba zoom. Oke, ini adalah dinding ya. Ada dinding penahan tanah juga. Jadi karena memang untuk bagian sisi sebelah dari RAM 3 adalah merupakan bagian dari jalurnya RAM 8. RAM 3 adalah dari arah gerbang tol Brigif, gerbang tol Cilandak Utama menuju ke arah Kukusan ataupun menuju ke arah Jagorawi. Sedangkan RAM 8 adalah merupakan bagian dari arah yang sama ya, Brigif ataupun Cilandak Utama menuju ke arah yang berbeda, yaitu arahnya dia akan menanjak ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Sip. Nah, ini dia. Ya, ini dia akan menanjak ke bagian jembatan RAM 8. Posisinya dia dari tadi arah yang sama menuju ke arah gerbang tol Limo ataupun tol Jor 2 lainnya ya, Serpong Cinere seksi 2 ataupun tol Serpong Cinere
terus tol Kunciran Serpong, dan juga terakhir adalah tol Cengkareng Kunciran ya, sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi melalui jalurnya RAM 8. Oke, sekarang kita coba pantau lagi ke arah kanan. Kita naikkan dulu sebentar agar sinyalnya dapat ya, ini karena saya terbang rendah ini. Sebentar. Oke, di sini tampak di hari ini lancar jaya di siang hari. Ya. Kita akan coba memutar. Kita akan lihat, oh, jalur RAM 7 sudah dilapis lapisan dasar. Keren. Tuh, mantap ya. Sudah lapisan dasar nih jalurnya RAM 7 ya. RAM 7. Walaupun memang RAM 7 mungkin digunakannya tidak dalam waktu dekat. Karena RAM 7 itu dari arah gerbang tol Limo ya. Dan kalau masih ada yang meminta harus diprioritaskan dulu main route-nya Cijago 3 di area gerbang tol Limo, maka sudah saya tayangkan di video di perbatasan Serpong Cinere seksi 2 ya. Bagaimana mungkin enggak gitu ya, atau mungkinkah masih dilanjutkan main route-nya? Ya nggak bisa, karena harus pengerjaan dulu jembatan Sungai Pesanggerahan. Jembatan juga belum bisa dikerjain. Jalurnya pun masih belum bebas ya. Jadi ya sudah terjawab semua. Keinginan-keinginan dari sobat keluarga semua itu sudah saya jawab dari gambar-gambar atau visual yang sudah saya tayangkan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban atau menghilangkan rasa penasarannya ya. Nah, ini kalau di sini memang sudah pasti ya, masih memungkinkan, walaupun memang beberapa titik nih seperti yang kita lihat sebenarnya sudah dikonsinyasi, namun mungkin masih ada beberapa tahapan yang sampai nanti baru bisa dieksekusi ya. Karena sekarang kontraktor masih belum bisa ya. Bukan masalah berani nggak berani, tapi belum bisa, karena kalau main asal-asal bongkar kena tuntutan nanti ya. Jadi tidak bisa asal-asal kontraktor ini ya. Jadi ada prosesnya, ada prosedurnya yang dilakukan di proyek strategis nasional ini. Oke, jadi seperti ini kondisinya di RAM 4 juga. Kita coba pantau dulu nih. Kita coba pantau dengan zoom. Oh, sudah masih LC kayaknya ya, masih LC deh, belum rigid kayaknya. Oke, coba kita turunkan. Jalur RAM 5 masih LC juga ya. Kita lihat tuh sampai di terowongan yang ada motor grader keluar dari terowongan, itu sudah merupakan jalurnya RAM 5. Jalur RAM 4 juga ada beberapa truk yang membawa material-material ya. Oke, di sini kita lihat dulu ada gerbang tolnya RAM 5. Oke, tadi kita sudah lihat dari sisi kiri, sekarang kita lihat dari sisi kanan. Nah, ini dia nih gerbang tol RAM 5, masih bentuknya seperti itu, belum ada perubahan. Terus kita lihat juga bagaimana posisinya gerbang tol RAM 4, apakah ada perubahan? Apakah sudah dinaikkan atau seperti apa gitu ya? Oh, belum ada ya. Di sini sudah terlihat ada bagaimana dinding penahan tanah pembatas antara jalurnya RAM 4, RAM 5 dengan main road Cijago 3. Tuh, sudah terlihat semua ya. Jadi sudah terbayangkan, sudah tergambarkan semuanya posisinya. Kurang lebihnya demikian. Inilah posisinya pekerjaan untuk di sisi kanan video. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini ada pengerjaan saluran air dan juga dinding penahan tanah. Oke, itu ya. Saya zoom out lagi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Kalau ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sungkan untuk disampaikan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.